Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safino Damantoro. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial di mana kita ingin menginstal framework dari Ionic. Nah, jadi langkah-langkah tutorial ini kalian harus ikuti sampai akhir. Jadi pertama-tama yang harus kalian install adalah itu Node.js. Nah, Node.js ini tergantung versinya masing-masing, tapi yang paling eh, apa namanya kompatibel itu yang terbaru kayaknya ya. Saya pakai yang terbaru soalnya. Nah, ini kan harus install Node.js. Yang dimana Node.js ini itu dengan cara installnya menggunakan widget install seperti ini. Ikuti aja yang ada di sini nih. Kalau enggak kalian kalau misalnya malas mengikuti ini atau nggak bisa, nah tinggal install aja nih yang Windows installer karena tinggal klik next 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 aja dan nggak perlu yang lain-lain lagi gitu gitu aja. Nah, jadi saya Node.js sudah install. Oke, kita lanjut tahap kedua karena saya nggak apa memberikan tutorial instalnya karena saya udah install ya. Nah, yaitu adalah kita download itu adalah Git. Nah, Git ini kita perlu banget download karena ini buat menyambungkan yang dimana buat menyambungkan file-file kita lah. Dan ini butuh banget buat Ionic ini ya. Jadi kalian harus download. Nah, yang dimana kalian download yang boleh yang portable ini boleh dan standalone installer juga boleh. Tapi kalian ini masing-masing ya versi dari Windows kalian tuh apa. Kalau saya 64 bit karena saya udah download jadi nggak usah download lagi gitu. Kalian tinggal next next aja dan selesai gitu aja. Dan aplikasi yang ketiga itu adalah Android Studio. Nah, ini perlu banget kalian install dan wajib ya kalian install karena kita emang pada dasarnya nih mau menginstal framework dari Android gitu loh. Jadi kayak kita membuat project yang dimana framework itu adalah menggunakan Ionic. Jadi kalian harus banget punya Android Studio ini. Nah, kalian harus download Android Studio. Ukurannya 1,2 gigaan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya udah di-download, nanti kalian tinggal next 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 aja nyampe selesai. Nah, nanti di dalam tuh ada downloadan lagi. Dan kalian harus download dan tunggu. Nah, kalau misalnya udah, oke, sekarang kita lanjut ke tahap instalasi dari si Ionic-nya. Jadi kalau mau install Ionic Framework ini, itu perintahnya ini. Itu kan, npm i. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Kalian buka dulu Command Prompt. Langsung buka aja. Nah, kalau udah buka, kalian tinggal ini aja. Bentar ya. Eh, ini copy yang di sini. Sudah tinggal Ctrl V aja. Habis itu enter. Nah, ini kalian tunggu ya sampai selesai. Oh ya, ini butuh banget internet ya buat nginstal ini. Jadi ya, kalian harus butuh internet gitu dan ya kalau kencang kalian bisa cepat, kalau lambat ya bisa lama juga. Nah, ini kan udah ya, udah add dua package, remove one package. Nah, ini kalau misalnya kalian bacanya added ya dan kalau misalnya saya ada change-nya ini, itu nggak masalah. Itu masih sama-sama aja karena ini kan kalian baru ditambahkan dan saya sudah punya gitu. Jadi nggak ada yang salah. Nah, jadi kalau eh, next step kita itu bakal perintahnya apa sih buat misalnya misalnya ini lah. Kalian kalau misalnya mau membuat folder Ionicnya itu project buat project kalian, kalian harus menggunakan perintah Ionic start. Nah, ini kalau misalnya ada use the operation wizard itu kalian pilih n aja, cet n dan enter. Nah, di sini karena saya ingin menggunakan Angular, jadi saya menggunakan Angular ya. Kalian boleh React mau Vue juga boleh. Dan karena saya di sini pakai Angular, saya bakal pilih Angular. Nah, project name-nya kalian bebas mau pilih apa aja gitu kan. Mau namanya apa aja. Kalau misalnya saya itu apa ya? Gitu deh. Sampel apa aja. Nah, kalian tinggal enter. Tap. Nah, bagian sini kalian harus pilih yang namanya blank. Nah, yang ini. Jadi kalian bakal pilih yang ini. Oke, enter. Nah, ini kalian pilih yang ng modul.
boleh standalone juga boleh, tapi saya lebih menyarankan dengan ng modul. Bentar. Nah, ini kan karena saya udah ada, jadi saya bakal ganti override aja. Nah, sini akan membuat folder buat si Ionic frameworknya. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah baca seperti ini, create free Ionic account, kalian bisa pilih Y atau enggak juga nggak apa-apa. Kalian ini buat disuruh buat apa namanya akun buat Ionic yang dimana nih komunitas Ionic yang dimana developer Ionic itu pada kumpul di sini. Kalau misalnya kalian pencet Y, kalian bakal dibikinin akun kalau nggak salah ya buat kalian join community. Nah ini ada bacaannya join the Ionic community itu. Bahkan mau bikin boleh, tapi disarankan bikin sih. Cuman kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal N dan enter. Nah, jadi namanya udah selesai ya, sudah semuanya sudah jadi foldernya dan nah, langkah berikutnya yaitu kita harus install, buat install, buka text compiler ya, yang dimana saya sih menggunakan Visual VS Code. Nah ini, up, oke, nah, langsung aja, ya ini window aja deh. Ini udah buka sama kalian, jadi langsung aja ke open folder. Nah, kalian cari tuh. Tadi kalian eh, naruhnya di mana? Kalau saya naruhnya di user, habis itu user, saya nambah. Nih, tunggu saya. Naruhnya select folder. Up. Nah, ini langsung aja. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, maka yang perlu kalian lakuin, kan ini udah aku buka semua nih. Kalau udah kebuka semua kayak gini, kalian ke terminal. Di terminal, bagaimana sih caranya buat kayak kita ngejalanin si ininya gitu. Uh, Sampel app ini mau lihat Ionic framework itu gimana gitu. Nah, kalian tinggal udah buka terminal kayak gini, tinggal kalian pencet ini. Habis itu cari apa pilih command prompt. Ini hapus saja PowerShell ya. Oke. Pastiin ini ada di dalam folder dari sampel app ya karena indeksnya bakal kebaca kalau kalian di luar folder dari sampel app ini atau folder kalian itu nggak bakal bisa ke detect indeksnya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah yang kalian perlu lakuin adalah kalian ketikkan komen yaitu Ionic server ya. Server tapi nggak pakai R. Kalian tinggal enter aja. Hup. Nah, kalian ngebuat genap apa menampilkan gitu kan dari si framework Ionic ini. Lanforge 8100. Tunggu aja ya sampai selesai. Nah, oke. Nah, langsung kebuka kan? Ya, udah kebuka seperti ini berarti ini kalian tuh udah bisa gitu loh. Udah bakal kalian bisa apa-apain, bisa kalian ubah atau gimana. Nah, ini udah jalan sudah jadi. Nah, kalau kalian pengen lihat dimensi dari HP atau Android itu gimana sih gitu pengen kan bentuknya WP masih WP. Nah, makanya adalah kalian cuma klik kanan aja, habis itu inspect. Nah, nah ini kalau udah kayak gini udah ini adalah tampilan dari ini dari HP gitu. Nah, ini kan kayak iPad Pro gitu. Kalian mau pilih 15 Pro udah kayak gini ya. Mau pilih Galaxy Z Fold nah kayak gini. Itu udah jadi nih. Kita udah jadi ya ininya. Nah, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat framework ini, Ionic ini menjadi sebuah APK. Gimana sih caranya? Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu kita bikin Visual Studio Code. Habis itu kita buka lagi komen-komennya. Nah, kita ketikkan perintah yaitu Ionic Cap ah kayak gini cara aja kalian tinggal pilih nih saya pilihnya Android tinggal tunggu ah udah kan habis itu langkah sini gua pilih jadwalnya kan perintah lagi selanjutnya Ionic Cap Build nah ini kalian langsung enter
Ini kalian pilih N aja, saya akan pilih N, kalian tinggal tunggu, nanti akan kebuka nih Android Studio kalian secara otomatis. Tunggu sebentar. Nah, langsung kebuka file Android Studio kalian. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini langsung aja pencet ini ya, trust out project in sample up folder, langsung pencet trust sample up folder. Nah, ini udah masuk ke ininya, ke Android Studio-nya. Nah, selanjutnya adalah gimana sih caranya buat menjadikan nih sebuah aplikasi gitu ya, dimana bisa di install ke Android kita gitu, mau ke iOS Android bisa gitu kan. Tapi ini kan karena berbasis APK, nah bisa ke Android aja karena saya pilihnya dari Android. Nah, sebelum kita mengubah ke APK, ini bakal ada download dulu tuh segini lah ya. Kira-kira 250 MB. Sampai ini selesai dulu, baru ntar tunggu aja sampai ke run ini berbentuk berbentuk lebih tepatnya berwarna hijau ya. Karena kalau misalnya sudah baru bisa di buat aplikasinya gitu. Eh, ternyata lumayan agak lama ya kita downloadnya dan importingnya. Lumayan cukup lama sih. Dari sekitar 5 menit berapa gitu aku nggak tahu. Jadi ini udah selesai importan dari tadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal pencet yang gambar palu ini. Nah, ini bakal ada di folder yang dimana yang udah kalian buat. Kan kalau misalnya saya itu ada di user kan, dimana tuh sample up Android build. Nah, Android up build. Nah, ada di sini nanti nih folder yang kalian udah bakal bikin. Oke, langsung aja kita bikin aplikasinya. Tinggal pencet ini, ya, tetap jalan ya. Nah, lihat ini folder yang sedang dibikin oleh si Anas ini ya, buat kita bisa ambil nanti aplikasinya. Coba tunggu lagi sampai Gradle build runningnya selesai. Nah, udah ya sekitar 1 menitan. Kalau kita coba lagi. Nah, kalau kalian mau tahu di mana letak dari si aplikasi yang kalian udah build tadi lewat Android Studio, kalian tinggal buka folder itu output APK debug. Nah, ini adalah aplikasi yang kalian udah bikin tadi. Ada di sini. Nah, ini kalian tinggal bisa kirim aja lewat WA atau lewat apapun itu dan kalian kirim ke HP kalian atau apapun itu. Nah, ini kalian kirim dan kalian udah bisa gitu buat ngejalanin si Ionic Framework-nya menjadi sebuah APK. Nah, itu adalah cara yang dimana bagaimana sih kita menginstal dari awal Ionic Framework dan menjadikan Ionic Framework ini menjadi sebuah aplikasi gitu. Nah, itu adalah caranya. Mungkin sekian untuk videonya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.